Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai produksi bersih dalam hal penerapannya. Penerapan produksi bersih sendiri ini bisa dilakukan dalam berbagai hal di dalam proses produksi. Ya, dalam hal ini kaitannya dengan proses produksi ada material input atau bahan bakunya. Kemudian ada teknologi yang digunakannya. Kemudian ada produknya. Kemudian terkait dengan limbah dan emisi terkait dengan perubahan material input ya. Jadi penerapan produksi bersih ini terkait dengan perubahan material input yaitu adalah misalnya mengganti bahan baku yang beracun dan berbahaya dengan yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan bahan baku yang memiliki umur lebih panjang, lebih lama gitu ya, dan sebagainya ya. Itu contoh misalnya dalam proses finishing ya, penggunaan bahan baku untuk finishing yang dari water base bukan dari oil base lagi. Nah misalnya seperti itu kalau di finishing kayu dan sebagainya ya. Kemudian untuk opsi kedua penerapan terkait dengan implementasi produksi bersih ini adalah yang pertama perbaikan peralatan dan pengendalian proses untuk terkait dengan teknologi ini sendiri. Nah, bagaimana untuk mengefisienkan suatu proses produksi? Apa yang harus dilakukan dengan terkait dengan teknologi? Nah, macam-macam. Bisa salah satu caranya adalah pergantian peralatan, pergantian mesin. Mesin yang umurnya sudah lama dianggap mungkin sudah tidak efisiensi, sudah tidak efisien dibandingkan dengan mesin yang umurnya baru. Ya kan? Karena sudah ada teknologi baru yang mungkin lebih mengefisienkan pemakaian sumber daya listrik ya, kemudian mungkin mengefisienkan cara yang lain misalnya teknik pemotongan dan sebagainya gitu. Kemudian bisa juga menggunakan modifikasi peralatan ya. Jadi peralatannya dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa lebih efisien nantinya. Kemudian peningkatan otomatisasi ya, otomatisasi ini juga nantinya akan berakibat pada efisien dari suatu proses produksi karena tidak membutuhkan banyak tenaga kerja misalnya seperti itu ya. Kemudian bisa jadi perbaikan layout. Nah, apa jadinya layout kalau misalnya proses produksi yang dimulai dari proses pembahanan dan sampai proses finishing ini layoutnya terbalik-balik. Dari pembahanan tiba-tiba sudah langsung di sebelahnya itu harusnya kan proses milling misalnya. Nah ini jadi proses finishing di sebelahnya. Nah kan sementara proses millingnya jauh gitu. Nah itu kan juga mengakibatkan ketidakefisienan di situ. Nah ini harus dilakukan perbaikan. Nah pilihan penerapan yang ketiga adalah terkait dengan operation. Nah di sini ada perbaikan untuk manajemennya, ada perbaikan untuk skill pekerja dan proses. Ya. Nah terkait dengan operation ini ya ini bisa kita misalnya melakukan suatu penjadwalan produksi yang lebih baik. Misalnya untuk produksi ini ya ini harus dilakukan kapan, nah kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nah ini harus dilakukan suatu perhitungan matematis tertentu. Ini bisa sebenarnya diperkirakan dengan metode matematik. Nah, kemudian program perawatan dari mesin, nah ini juga tentunya harus dilakukan penjadwalan sedemikian rupa sehingga mesin itu tidak sampai rusak misalnya. Kemudian pelatihan dari para pekerja-pekerja itu sendiri ya.
Nah, untuk meningkatkan skill pekerja, karena semakin pekerja itu memiliki skill yang tinggi, berarti semakin terampil dia, semakin sedikit kesalahan yang akan dia buat, sehingga efisiensi dari proses produksinya itu bisa tercapai. Gitu. Jadi tidak banyak membuat kesalahan gitu. Karena dengan semakin rendahnya skill, ada kemungkinan reject yang terjadi akan semakin banyak. Kemudian ada perawatan dan pembersihan dari mesin yang tepat, ya, secara berkala, ya, secara periodik, sehingga menghindari terjadinya kerusakan mesin. Jadi perlu semacam penjadwalan yang tepat. Mungkin harusnya servis periodiknya 6 bulan, ya dilakukan 6 bulan sekali. Jangan dilakukan 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali atau bahkan 1 tahun sekali. Nah, ini kan kurang tepat, sehingga akan mengakibatkan ketidakefisienan nantinya, karena ada kemungkinan alatnya jadi rusak, ada kemungkinan lebih boros karena lebih sering perawatan dan seperti itu. Terkait dengan produk, yaitu modifikasi dari produk yang dihasilkan. Misal ini, ya, produk yang dihasilkan ini kaitannya dengan biaya transport yang mahal. Dia pakai truk misalnya, tadinya produknya ini bentuknya bulat, misal seperti aqua. Botol aqua itu produknya kan lingkaran itu. Nah, ketika lingkaran ini didempetkan, kan akan ada rongga di antara di antara dua botol. Contoh Anda bikin 4 botol aja Anda dempetkan, pasti di tengahnya bolong. 4 botol aqua Anda dempetkan, pasti di tengahnya bolong. Nah, ini kan termasuk ketidakefisienan penyimpanan sebenarnya. Gitu. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal itu? Nah, untuk mengatasi hal itu bisa misalnya produk dari botol aqua dibuat kotak. Nah, ketika dibuat kotak, otomatis tidak akan ada tempat yang kosong. Nah, sehingga pada akhirnya bisa saling berdempetan dengan rapi. Karena Anda bayangkan itu baru 4 botol, ada 1 rongga kosong di tengahnya. Bagaimana kalau ada sekitar 4 juta botol, berapa meter kubik yang akan kosong? Nah, berbeda dengan misalnya botolnya bentuknya persegi, kotak. Nah, kalau kotak kan akan berdempetan, 4 botol Anda tempelkan, tidak akan ada rongga. Gitu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi contohnya modifikasi produk adalah seperti itu. Emisi. Nah, ini perlunya reuse dan recycling. Jadi ada perlunya penggunaan kembali dan daur ulang dari limbah. Untuk mungkin bisa digunakan kembali. Gitu. Nah, terkait dengan limbah dan emisi ini, ya, jadi limbah tapi nanti bisa mungkin dipakai lagi. Contoh misalnya air bekas boiler. Nah, ini bisa dipakai entah mungkin di proses produksi atau di proses yang lain, misalnya untuk menyirami tanaman. Gitu. Atau mungkin limbah-limbah ini bisa menghasilkan nilai tambah bagi proses produksi. Misal potongan-potongan kain terus diproduksi lagi menjadi kain perca, menjadi keset, ya, itu dan sebagainya. Nah, contoh seperti itu untuk limbah dan emisi. Nah, ini semuanya adalah penerapan dari produksi bersih. Opsi atau pilihan penerapan dari produksi bersih. Jadi ketika nanti kita melakukan proses produksi bersih, ya, kita sudah melakukan semacam kajian. Pilihan-pilihannya adalah ini. Ada kurang lebih 5 pilihan atau 5 opsi ini. Yang pertama adalah material input tadi, teknologi, operation, kemudian ada produk, ada limbah dan emisi.